Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sadanwira dengan NIM F1S1200023, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya memberi judul analisis ini adalah desain aplikasi registrasi online fasilitas kesehatan puskesmas. Studi kasus yang akan dibahas adalah berikut ini akan saya bacakan. Meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi seperti program One Puskesmas One Innovation, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi, di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan namanya proses registrasi yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis TIK. Tugas yang diberikan adalah, yaitu yang pertama, posisikan diri Anda selaku konsultan IT, lalu nomor 2, buatkan desain data dan prosedur dari sistem yang akan dikembangkan sesuai studi kasus di atas. Lalu, soal yang ketiga itu buatkan rencana desain antarmuka sistem sesuai alur prosedur yang direncanakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mulai dari nomor 1, yaitu, untuk menjawab permasalahan yang ada pada studi kasus yang baru saya bacakan tadi, saya sebagai konsultan IT menyarankan untuk puskesmas serta fasilitas kesehatan lain untuk menerapkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat berfungsi sebagai alat registrasi secara online. Tujuan dibuatnya sistem informasi ini adalah agar orang-orang yang akan memeriksakan dirinya ke puskesmas atau klinis tidak perlu untuk datang ke puskesmas dan antri dengan lama. Dengan menggunakan sistem informasi ini, calon pasien hanya perlu melakukan registrasi dari rumah maupun dari tempat manapun, lalu mendapatkan nomor antrian. Setelah itu, mereka bisa datang ketika nomor antrian sudah hampir mendekati nomor antrian miliknya. Kelebihan lain adalah, calon pasien tidak perlu untuk berkerumun di puskesmas atau klinik selama mengantri, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana pemerintah mengkampanyekan kegiatan jaga jarak serta menjauhi kerumunan. Dengan adanya sistem informasi ini, maka diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sistem informasi ini dikembangkan menggunakan sistem yang berbasis web dan sebuah basis data dengan tipe MySQL. Untuk dapat menggunakan sistem ini, user harus terlebih dahulu mendaftarkan akun emailnya menjadi pasien. Setelah terdaftar menjadi pasien, barulah user bisa melakukan registrasi atau pendaftaran secara online yang berguna ketika user ingin mendaftar ke puskesmas atau klinik. Sistem antriannya menggunakan sistem FIFO atau first in, first out, di mana user yang pertama kali mendaftar akan diproses terlebih dahulu. Sistem informasi ini bisa digunakan di berbagai perangkat dan tidak memandang spesifikasi. Yang diperlukan hanyalah adanya jaringan internet yang cukup untuk mengakses sistem informasi ini. Selanjutnya yang diperlukan adalah desain data, prosedural, sistem, dan desain interface yang akan dibahas di bawah ini. Yang pertama itu data design. Data design itu terdiri dari dua, yaitu kamus data dan ERD atau Entity Relationship. Entity Relationship Design. Kamus datanya itu, yang pertama, ada entity user, yang deskripsinya adalah entitas yang menampilkan user untuk login dan membuat akun. Struktur data yang ada pada entitas user adalah ID user, nama user, username, password, dan email. Entitas kedua adalah pasien. Entitas pasien ini menampilkan data user sebagai pasien.
Struktur datanya yaitu berisi ID pasien, nama pasien, NIK, nomor BPJS, dan alamat. Entitas yang ketiga adalah poli. Entitas poli ini berisi data-data dari poli yang ada di puskesmas tersebut. Struktur datanya yaitu berisi ID poli dan nama poli. Entitas selanjutnya adalah registrasi. Entitas ini menampilkan data registrasi pasien. Struktur datanya yaitu berisi ID registrasi, nomor antrian, waktu, ID pasien, dan ID poli. Entitas selanjutnya adalah entitas petugas. Entitas ini menampilkan data user sebagai petugas puskesmas. Struktur datanya berisi ID petugas, nama petugas, ID poli, dan jabatan. Entitas selanjutnya adalah entitas pelayanan. Entitas ini menampilkan data pelayanan pasien saat di puskesmas. Entitas ini berisi ID pelayanan, ID registrasi, keluhan, dan diagnosa. Entitas selanjutnya adalah tagihan, yaitu entitas yang menampilkan data tagihan pasien setelah pelayanan. Entitas ini berisi ID tagihan, jumlah bayar, jenis bayar, dan ID pelayanan. Berikut ini adalah entity relationship design-nya yang telah saya rancang menggunakan PHP MyAdmin. Untuk hubungannya ada, yaitu yang pertama hubungan antara user dan pasien. Hubungan antara user dan pasien adalah one-to-one, karena satu user hanya bisa dimiliki oleh satu pasien, dan satu pasien hanya bisa memiliki satu user. Lalu yang kedua adalah hubungan antara user dengan petugas. Sama seperti pasien tadi, satu akun user hanya bisa dimiliki oleh satu petugas, dan satu petugas hanya bisa memiliki satu akun user. Yang ketiga itu pasien dengan registrasi, yang hubungan adalah one-to-many. Ini karena satu pasien bisa melakukan banyak registrasi, akan tetapi satu registrasi hanya bisa dilakukan oleh satu pasien. Hubungan selanjutnya yaitu ada hubungan antara registrasi dan pelayanan. Hubungannya adalah one-to-one. Yang dimana satu registrasi akan menghasilkan satu pelayanan, dan satu pelayanan itu merupakan berasal dari satu registrasi. Hubungan selanjutnya adalah yaitu hubungan pelayanan dengan tagihan. Hubungannya itu one-to-one, karena satu pelayanan akan menghasilkan satu tagihan, dan satu tagihan itu pun berasal dari satu pelayanan. Hubungan selanjutnya itu adalah antara registrasi dan poli. Hubungannya adalah one-to-many, karena banyak registrasi bisa masuk ke dalam satu poli, dan satu poli bisa menampung banyak registrasi. Hubungan yang terakhir yaitu hubungan antara poli dan petugas. Hubungannya adalah one-to-many. Hubungan ini yaitu satu poli bisa menampung banyak petugas, dan banyak petugas bisa berada di dalam satu poli. Selanjutnya itu procedural system akan saya jabarkan melalui DFD atau data flow diagram seperti ini. Dalam data flow diagram yang saya buat, yaitu memiliki 5 proses. Prosesnya itu ada pengelolaan akses, proses pengelolaan data user, proses registrasi, proses pembayaran, dan proses laporan. Saya akan menjelaskan dari pengelolaan akses. Proses pengelolaan akses yaitu memiliki masukan data akses dan keluaran info akses. Seperti ini. Proses ini melibatkan proses login dan logout user, serta penyimpanan data login dan logout seperti username dan password user. Proses yang kedua yaitu proses pengelolaan user, di mana masukannya adalah data poli, data pasien, data pegawai, dengan keluaran info poli, info pasien, info pegawai. Proses ini melibatkan input data oleh user dan disimpan ke dalam database user yang selanjutnya diteruskan sebagai laporan kepada admin. Proses yang ketiga itu proses registrasi, dengan masukkan data registrasi dan keluaran info registrasi. Proses ini melibatkan input data oleh pasien dalam melakukan registrasi. Data ini diteruskan ke dalam database registrasi, selanjutnya dilanjutkan ke database pelayanan. Lalu proses yang keempat yaitu proses pembayaran. Masukannya yaitu data pelayanan dan keluarannya yaitu info tagihan. Proses ini melibatkan proses transfer data dari data pelayanan ke dalam database tagihan dan selanjutnya menjadi laporan bagi admin. Proses yang terakhir yaitu proses laporan dengan masukkan data tagihan, data pelayanan, data registrasi, data poli, data pasien, dan data petugas. Dengan keluarannya yaitu laporan input. Proses ini merupakan proses input data dari masing-masing database ke dalam proses laporan.
proses ini akan mengirimkan laporan input kepada admin. Ini bentuk DFD-nya. Lalu, yang terakhir yaitu interface design. Saya telah membuat 2 desain untuk interface sistem ini, yaitu desain dari form login serta desain dari form registrasi. Dalam form login itu hanya membutuhkan 2 inputan, yaitu username dan password. Karena sebelumnya pada saat proses pendaftaran akun, user sudah memasukkan semua hal-hal yang dibutuhkan seperti nama, lalu nomor BPJS, nomor induk kependudukannya. Jadi untuk login hanya perlu username dan password. Dan jika user belum membuat akun, maka dia akan diarahkan kepada form pembuatan akun. Desain yang kedua yang saya buat yaitu desain form registrasi. Nah, dalam registrasi ini diperlukan hanya nama pasien, jenis kelamin, polling dituju, dan keluhan. Setelah user mengirimkan data yang pada registrasi ini, maka user akan mendapatkan nomor antrian yang didapatkan serta estimasi waktu kapan pasien itu harus tiba di tempat lokasi. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.